Amma ba', hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, di sisa umur kita yang Allah berikan, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beristighfar kepadanya, untuk sujud dan berdoa kepadanya, dan mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di dalam majelis yang mulia, di dalam ibadah yang sangat utama, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua, yang kelak di yaumul qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sebaik-baik ganjaran. Amin amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cintanya, kasihnya tak harap belas kasih, yang mementingkan umatnya. Sampai-sampai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syafaati li ahli al-kabair min ummati," yang artinya syafaatku pada yaumul qiyamah akan kuberikan kepada umatku, mereka-mereka yang berdosa, melakukan dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kita kelak di yaumul qiyamah dapat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun dapat mengenali kita sebagai umatnya. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Jumat, khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentu kepada jemaah sekalian, marilah kita memanfaatkan semua kesempatan-kesempatan yang Allah berikan, semua hidayah-hidayah yang Allah tanamkan, yang Allah curahkan ke dalam hati kita, dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar kepadanya. Dan mudah-mudahan di sisa umur kita ini kita senantiasa terus dapat memperbaiki diri semampu dan sebisa kita, dan kemudian dapat berbuat baik kepada yang lain dan terutama kepada keluarga kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan khatib menyampaikan suatu tema, yaitu tuntunan Islam dalam agar terhindar dari musibah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yusibul mu'min hatta syaukah allati yusibuhu illa kataballahu anhul hasanah aw huttat anhul khati'ah," yang artinya tiadalah ada suatu musibah yang menimpa seorang mukmin kecuali, ataupun sampai duri yang mengenai dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan pahala baginya, satu kebaikan, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di negara kita pada saat ini atau beberapa waktu yang lalu, begitu banyak musibah-musibah yang terjadi. Kita sebagai seorang mukmin meyakini bahwa itu semua merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ma min musibatin," tidak adalah suatu musibah, "ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha," yang artinya tidak ada suatu musibah yang datang kepada seseorang kecuali itu merupakan, ataupun di bumi ini maupun di diri kalian, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya di Lauhil Mahfuz. Artinya bahwa mengimani bahwa musibah itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak dapat terpisahkan. Tapi adakah tuntunan agar kita dapat terhindar dari musibah? Ataukah ini sebagai suatu bentuk menghindari takdir? Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, jawabnya tidak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ditanya
oleh para sahabat ketika beliau tidak datang ke suatu tempat yang terjadi wabah. Kemudian sahabat mengatakan, wahai Amirul Mukminin, apakah engkau menghindari takdir Allah? Apa jawab Amirul Mukminin? Beliau mengatakan, iya, saya lari dari takdir Allah yang satu kepada takdir Allah yang lain. Itu artinya jemaah Jumat di dalam Islam pun kita dituntun, kita dibimbing bahwa ada amalan-amalan yang dapat mencegah diri kita agar tertimpa daripada musibah. Amalan yang pertama jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari. Ta'awwadhu, berlindunglah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala min darkis syaqa wa syu'il qada wa syamatatil a'da. Hadisun Bukhari nomor 6616. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, doa ini disebutkan dalam riwayat Umar bin Khattab bahwa siapapun berdoa dengan doa ini niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dirinya dari segala musibah. Dan doa yang lainnya dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, yaitu doa yang kalau kita melihat orang lain terkena musibah maka disunahkan membaca doa ini, yaitu doa tersebut, Allahumma afani mimma ibtalaka wa faddalani ala katsirin mimma khalqi tafdila, yang artinya, ya Allah, sehatkan badanku, selamatkan diriku dari apa yang Allah ujikan kepada orang-orang tersebut, dan atas apa yang Allah berikan kepadaku dari berbagai macam nikmat. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan hadis tersebut, barang siapa yang membaca doa ini terhadap apa yang dia lihat dari musibah tersebut, niscaya selama hidupnya Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dirinya dari musibah yang dia lihat tersebut. Kemudian doa yang berikutnya disebutkan oleh Rasulullah SAW juga, yaitu doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jamaah Jumat, ketika kita baca doa ini sebanyak 3 kali, maka dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa tidak ada suatu pun mudarat yang akan menimpa diri kita. Itulah amalan yang pertama, setidaknya zikir atau doa-doa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Amalan yang kedua adalah yaitu memperbanyak zakat dan sedekah kita, meskipun itu hanya sedikit. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sana'iul ma'ruf, kata Nabi, taqiyun wa sadaqatun khufyan tudfi'u ghadabal ghabbi, yang artinya berbuat baik akan mencegah dari perbuatan buruk, dan bersedekah secara sembunyi-sembunyi akan memadamkan amarah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang lain pula disebutkan, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah fa illam tastati' fa bi kalimat thayyibah, yang artinya jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya sebiji kurma, dan kalau kalian tidak bisa dengan bersedekah dengan sebiji kurma, maka berkata baiklah. Jamaah Jumat dirahmati Allah, sedekah memiliki faidah yang luar biasa. Bahkan kalau kita melaksanakan perjalanan yang amat jauh, melaksanakan perjalanan dinas, maka rajin-rajinlah sedekah sebelum melaksanakan perjalanan tersebut. Insya Allah, Allah akan menjaga kita, melindungi kita dari segala berbagai macam musibah dan bala. Kemudian yang terakhir adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim wa ma kana mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kaummu wahai Muhammad selama engkau ada berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka beristighfar. Jamaah Jumat dirahmati Allah, ketika Rasulullah menafsirkan ayat Al-Qur'an ini, Rasulullah mengatakan bahwa ketika aku meninggal dunia, maka 2 di antara yang penyebab dari tidak turunnya suatu musibah kepada suatu umat itu sudah terhenti atau tidak ada lagi karena meninggalnya Rasulullah SAW, tapi tersisa 1, yaitu beristighfar. Maka
Di kesempatan dan momentum yang sangat berbahagia ini, marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dialah Allah yang Maha Ampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan hujan bagi kalian. Wa yumditkum bi amwali wa banin, dan Allah akan menambah rizki harta kalian, rizki anak kalian yang belum punya anak, Allah akan tambah anaknya, Allah akan adakan anaknya, atau Allah akan karuniai anak kepada orang tersebut. Dan bagi yang sudah punya anak, Allah akan berikan anak yang lainnya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketiga amalan ini yang mungkin dalam pandangan kita hanya hal yang biasa dan sepele, tetapi sungguh ketika kita amalkan dalam kehidupan kita, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan kepada kita semua. Sebagaimana juga ada hadis yang mengatakan 7 golongan yang akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah lindungi di hari kiamat, Allah juga akan lindungi kita selama kita dalam kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengamalkan 3 amalan yang amat mudah ini dalam kehidupan kita, dan mengajak keluarga kita pun agar mengamalkan amalan-amalan ini. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.